Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dengan kajian Islam menenteramkan kolbu. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan hidayahnya dari Allah SWT, sehingga kita bisa mengamalkan firman-firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jemaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah kalau tidak ada halangan, saudara-saudara kita kaum muslimin akan berangkat haji tanggal 2 Mei, akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Kita doakan kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, haji yang diterima oleh Allah SWT, sampai pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat dan mereka tetap di jalan yang benar. Jemaah dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT, Allah telah berfirman di dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ibadah haji dan umroh ini bukan karena gengsi, bukan karena nggak enak kalau nggak berangkat, tapi semuanya itu adalah lillah, karena Allah. Langkah pertama akan menentukan langkah kedua, karena niat adalah bagian daripada sistem Islam. Oleh sebab itu niatkanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Insya Allah Allah mudahkan ibadah haji dan umrohnya ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci. Oleh sebab itu hari ini kita semangat untuk berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dimulai dari Hajar Aswad, kita dianjurkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh pertama kali. Ada 3 metode yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah SAW ketika hendak tawaf. Tentu di saat itu, di zamannya Nabi tentu sepi. Makanya Nabi yang pertama lah mengusap Hajar Aswad, kemudian menciumnya, lantas mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian tawaf. Metode kedua yakni tongkatnya disentuhkan ke Hajar Aswad, kemudian tongkatnya dicium oleh Nabi, kemudian Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kemudian tawaf. Nah, di akhir zaman tentu tidak bisa melakukan di saat seperti zaman Nabi. Maka Nabi menganjurkan yang metode ketiga adalah istilam dengan isyarat, jadi dengan dari jarak jauh Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tanpa dikecup. Jadi nanti ketika kita ditanya, apakah kamu sudah mencium Hajar Aswad? Sudah, karena ketika kita istilam sama dengan mencium Hajar Aswad. Kemudian kita melakukan ibadah tawaf. Yani doa apa yang dibaca ketika tawaf? Tidak ada doa yang paling bagus kecuali mengatakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai rukun yamani. Kemudian rukun yamani, antara rukun yamani dengan Hajar Aswad kita dianjurkan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, dan seterusnya. Setelah itu baru kemudian itulah putaran pertama. Nah, tentu yang paling mudah kita ingat, karena memang tidak ada doa yang baku, maka kita dengan doa dengan bahasa Indonesia juga boleh. Misalnya putaran pertama dari Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim kita membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Di saat itulah kita putaran pertama membaca doa, doakan ayah kita, karena ayah kita termasuk orang tua kita. Doakan, memohon kepada Allah di depan Ka'bah, dan pastikan doa kita dikabulkan oleh Allah sampai rukun yamani. Setelah itu kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai Hajar Aswad. Nah, putaran kedua nah sama, ya ini baca Subhanallah sampai Maqam Ibrahim, kemudian bacalah doa, doakan ibu kita, ibu yang mengandung dan melahirkan dengan susah payah. Bahkan hari ini kalau toh memang masih hidup, doakan
supaya mereka hidupnya berkah. Kalau toh meninggal, doakan kepada Allah, mohon diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Sehingga di saat itu kita tidak terasa meneteskan air mata di depan Ka'bah. Oh, subhanallah. Terus begitu doakan ibu kita, terus begitu sampai rukun Yamani. Begitu juga terusnya putaran ketiga, ya kan, sama sampai Hajar Aswad, Maqam Ibrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Nah, doa untuk diri sendiri. Mungkin kadang kita mendolimi diri kita sendiri, banyak dosa-dosa kita, dosa manipulasi data, dosa zina, dosa perselingkuhan, dosa apapun yang kita perbuat, doalah kepada Allah di depan Ka'bah dan pastikan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan yakin doa kita dikabulkan oleh Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Siapa tahu ini tawaf yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Siapa tahu ini doa yang paling terakhir, terus begitu. Setelah itu kemudian sampai rukun Yamani, Robbana atina fid dunya hasanah sampai Hajar Aswad. Kemudian putaran keempat baru kemudian seperti tadi, lantas doakan pasangan kita. Kalau toh istri, doakan suami kita supaya suaminya kita mencari nafkah halal dan berkah, jangan sampai menerima suap sehingga 60 miliar menerima suap, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan tergiur oleh mereka. Doakan suami kita supaya suami kita menjadi suami yang soleh, menjadi nafkah yang halal untuk keluarga kita di depan Ka'bah. Kemudian kalau toh dia sebagai seorang suami, doakan istri kita supaya istri kita menjadi istri yang soleha, sehingga menjaga kehormatannya ketika suami tidak ada di rumah, lebih dekat dengan Allah. Terus begitu mendoakan sehat walafiat, ya. Kemudian setelah itu putaran kelima, doakan anak-anak kita, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Terus begitu doakan supaya anak kita lebih dekat dengan Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah tentang Ismail supaya dijadikan orang-orang yang betul-betul Ismail rukuk dan sujud di depan Ka'bah. Sama, kita juga demikian. Doakan anak-anak kita agar anak kita menjadi soleh dan solehah, selalu mendirikan sholat, dan pastikan doa kita dikabulkan oleh Allah di depan Ka'bah. Dan putaran berikutnya, yakni putaran keenam, doakan tetangga kerabat kita supaya mereka bisa berangkat ke tanah suci, supaya mereka bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Doakan kepada Allah dengan ikhlas, memohon kepada Allah agar mereka juga diberi kesempatan untuk berangkat ke tanah suci. Dan putaran terakhir ketujuh, doakan kepada saudara-saudara kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan muslimat, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang telah dizolimi oleh Israel, oleh orang-orang yang Yahudi laknatullah, supaya mereka bebas dari penjajahan mereka. Doakan. Nah, inilah doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, di saat itu baru memohon kepada Allah sampai rukun Yamani, kemudian Hajar Aswad, membaca doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesailah putaran sampai ketujuh. Kemudian Bapak Ibu kita semuanya melipir terus sampai ke belakang Maqam Ibrahim dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Tentu yang diajarkan Nabi sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat, Nabi membaca surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, kemudian Nabi lantas membaca sholat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Qul ya al-kafirun, rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Itu pun kalau hafal. Kalau nggak hafal ya banyak ayat-ayat yang lain. Setelah sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim, berdoalah kepada Allah dan pastikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Di saat itulah pastikan antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad disebut multazam. Multazam itulah tempat yang sangat mustajab ketika berdoa. Mohonkan ampun kepada Allah. Saudara-saudara kita, keluarga kita, andetolan kita, pasangan suami istri terutama, berdoa kepada Allah di depan itu. Setelah itu baru kita minum air Zam-Zam. Subhanallah.
Dan pastikan ketika kita minum air zam-zam, seluruh penyakit kita sembuh total dengan tidak meninggalkan rasa sakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Setelah itu baru kemudian kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sa'i. Ya kan, sa'i dimulai dari sofa berakhir di marwah. Ya, sa'i dan marwah itu 1 kali, dan nanti berakhir di marwah, jadi sampai 7 kali. Nah, apa disebut sofa? Sofa itu niat yang suci, kemudian berakhir di marwah, yakni mulia. Niat yang suci berakhir di marwah, itulah sa'i. Karena sa'i mempunyai makna ikhtiar. Ikhtiar itu dari kata khair, artinya memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik dimulai dari sofa, niat yang suci, kemudian berakhir di marwah. Dan kita yakin pasti bisa menjadi umroh dan haji yang mabrur dan mabruroh, selalu berpihak kepada Allah dan Rasulnya, selama tinggal maksiat, selama tinggal menabung dosa. Hari ini kita yakin pasti bisa menjadi umroh yang mabrur, menjadi haji yang mabrur, dan balasannya tidak lain adalah surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.